Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. 64, surat 64 ayat 16. Kata Allah, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, gitu kan. Mastata'tum. Mastata'tum itu coba seperti apa sih, Bu? Sesuai dengan kemampuan, coba bayangin. Kebanyakan kita kan mengartikan mastata'tum itu membatasi diri. Ya, misalnya saya dalam satu hari itu cuma bisa mengerjakan hal sunnah itu cuma sholat duha doang. Sudah dia bataskan diri. Tapi mastata'tum yang benar itu seperti apa? Abdullah Al-Azam pernah berkata, ketika dia sedang melaksanakan majelis taklim seperti kita ini, banyak kan murid-muridnya, tiba-tiba ada satu pertanyaan dari muridnya, wahai Syekh, sesungguhnya yang dimaksud dengan mastata'tum itu seperti apa? Maka seketika Syekh tersebut, baik kalau begitu kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Setelah ditutup, dibawa murid-muridnya itu ke tengah lapangan. Ayo sekarang kita pindah ke lapangan. Nurut semua, muridnya banyak kan. Sekarang kalian ini muterin lapangan, lari katanya. Muridnya itu nurut, lari. Ada yang 1 putaran, 2 putaran, 2 putaran sudah nyerah, selesai. 3 putaran, ada juga yang 3, kan banyak ya muridnya. Ada 5 putaran, ternyata 5 itu sudah gugur semua, sudah pada kecapean, ngos-ngosan. Udah Syekh, kita nggak kuat. Maka liatin saya, kata Syekh tersebut. Dia lari 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran. Tercengang muridnya itu. Wih, aki-aki kuat juga nih katanya, 5 putaran, tapi masih kuat muterin lapangan. 6 putaran, 7 putaran, makin tercengang murid-muridnya. 8 putaran, akhirnya di tengah lapangan dia pingsan. Panik dong muridnya, ngambilin, nyariin minyak kayu putih. Kalau sekarang, kalau dulu apa ya? Gimana pokoknya diusahakan supaya saya ini bangun. Saya bangun, kenapa? Mana teh naon udah dirasa aja nah. Kenapa? Setelah melek, inilah yang disebut dengan mastata'tum. Coba, berat banget tuh kalau kita ngelihat Syekh Abdullah bin Azam itu berkata mempraktekkan mastata'tum. Tapi jangan gitu tadi ya. Kita harus paham dari kisah tersebut. Intinya kita jangan membataskan diri untuk dalam pada ibadah. Nah, untuk apa? Wa'ati'u dan taat. Wasma'u wa'ati'u, mendengar dan taat. Kepada siapa coba? Kepada struktural, kepada mas'ul. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u. Ya kan? Ayatnya. Mendengar dan taat. Ternyata mendengar dan taat saja tidak cukup. Wa anfiqu khairal li anfusikum, dan berinfaklah demi untuk kebaikan kalian ya. Harta yang baik. Jadi sesungguhnya harta yang bisa kita nikmati nanti adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Tufidin rahimakumullah. Ada yang mau bahagia nggak? Mau semua ya pasti. Kalau mau bahagia yang abadi itu syaratnya adalah mati coba. Jadi kebahagiaan itu harusnya adanya di akhirat, di surga. Ya. Kalau orang ingin bahagia di sini itu bohong, di dunia. Karena di dunia ini bagi seorang muslim dan muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini bukan tempat untuk bahagia, tapi untuk mencari bekal. Ya. Nah, tadi bahwa ayat tadi mengatakan berinfaklah untuk
harta yang baik untuk kalian, menginfakkan harta yang baik untuk kalian. Makanya di dalam surat Al-Imran 92 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belumlah menjadi suatu kebaikan apabila dia belum memberikan apa yang dia telah cintai. Makanya Abdurrahman bin Auf itu paham betul, bukan Abdurrahman bin Auf ya, tapi Sa'ad bin Robi. Waktu Abdurrahman bin Auf ini hijrah ke Madinah, coba dia mempraktekkan ayat ini, apa yang dia tawarkan? Saya punya bini 2, kamu mau milih yang mana coba? Padahal dia namanya bini ya pasti sayang kan ya orang suami. Kalau ada suami yang nggak sayang sama bininya, wallahu alam itu. Nah, Sa'ad bin Robi itu menawarkan, ini saya punya bini 2, kamu pilih 1 yang kamu mau. Kata Abdullah bin Auf itu apa? Terima kasih atas penawaran yang kamu berikan, tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Mintanya ditunjukkan di mana pasar, tapi nggak mau ditawarin istrinya seorang kepala suku. Jadi jangan dianggap kepala suku itu kepala suku yang ada di Dayak, jangan ya. Ini kepala suku Arab. Mayoritas perempuan Arab itu mancung, ya. Mancung, matanya biru, tinggi, ya pokoknya malah susah lah dijelasin. Nah, setelah orang yang melakukan hal tersebut sesuai dengan mastata'tum, maka Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, maka wabasyiril lazi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang besarnya seluas bumi dan langit selama lamanya, kekal abadi. Ya, mau masuk surga enggak? Tapi ada kisah Nabi Adam itu. Nabi Adam itu waktu Allah ciptakan, daripada langsung dengan Allah ciptakan ya, langsung jadi kan. Nabi Adam ini mempunyai fasilitas yang begitu lengkap di surga ya. Dia bermain dengan burung-burung, hewan-hewan. Terus dia kalau lapar tinggal ngomong, ya pokoknya fasilitas surga yang susah dibayangkan dengan bayangan kita. Suatu hari dia ingin tidur di bawah pohon surga. Pohon surga itu jangan dibayangin seperti pohon itu ya, pete. Itu pete kan? Rambutan apa? Jangan seperti itu ya, tidak seperti itu, jangan dibayangin. Nah, pohon surga itu apabila ada seorang penunggang kuda, kemudian dia mempacu kudanya dengan kecepatan penuh sampai waktu 70 tahun, diameternya itu belum selesai dituntaskan. Berarti berapa besarnya itu pohon surga. Kemudian Adam ini tidur kan. Itu kita membahas-bahas tentang surga ya, sedikit. Jadi kemudian Adam ini tidur melihat pemandangan yang ada di pohon tersebut. Ternyata ada burung 2 sedang bercumbu di atas pohon. Gemetar hatinya si Adam. Kemudian ya Allah katanya, begitu nikmatnya burung-burung tersebut. Di dalam hati kan, coba saya itu punya pasangan gitu. Kemudian Adam itu tidur. Setelah tidur ternyata Allah kabulkan dengan doa Adam yang di dalam hati tersebut kan. Pas bangun-bangun melek ada Hawa gitu kan, langsung dijadikan istri sama Allah, langsung dinikahkan. Ambil pelajaran dari Nabi Adam, itu Adam mendapat fasilitas yang begitu luar biasa mantapnya, begitu lengkapnya. Ternyata seorang Nabi Adam dengan fasilitas yang penuh, ketika
tidak ada pasangan di dalam dirinya, gemetar hatinya. Apalagi kita yang ada di dunia ini, yang dunia ini panas, yang dunia ini cuma sendal gurau belaka. Bagaimana kalau tidak punya pasangan, seperti apa tuh? Maka dari itu sebenarnya kita ini gampang kan masuk Islam itu, tinggal mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah, apalagi di dalam berjamaah. Hal yang kecil terbesar. Coba pesan Rasulullah itu apa? Kanat bani Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun hulafa'u nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu hulafa'u fayaksur. Qalu fama ta'muruna qala fi bidai'atil awwala fal awal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Bu, iya ngantuk ya. Makanya kenapa tadi banyak tragedi gelas pada pecah, coba? Karena isinya putih. Coba kalau misalnya isinya hitam, kelihatan kan orang, ada kopi berarti gitu, nggak bakal ketendang. Karena putih kan samar-samar ya, nggak kelihatan. Nah, kata Nabi itu apa? Sesungguhnya Bani Israel itu akan dipimpin, kepemimpinan mereka akan diurus atau dipimpin oleh seorang nabi. Setiap kali nabi meninggal atau mati, maka diganti dengan nabi yang lainnya. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setelahku tidak ada nabi, yang ada adalah khalifah yang berjumlah banyak. Maka para sahabat bertanya, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbaiatlah kepada yang awal atau yang pertama, dan yang pertama itu saja, dan berikanlah hak mereka atau berikanlah hak kepada mereka, yaitu pemimpin atau seorang khalifah. Sesungguhnya mereka akan dituntut atas kepemimpinan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadah ngikutin Nabi kan enak banget, nggak usah pusing-pusing. Bahwa kata Nabi itu tidak ada nabi lagi setelah aku. Yang ada apa? Ya ini khalifah, udah nggak usah bikin macam yang aneh-aneh. Misalnya ketua ini, ketua itu, ketua apalah untuk memimpin umat Islam. Yang menyebabkan pemikiran manusia itu menjadi hancur karena pemikiran manusia tidak mengikuti wahyu. Makanya manusia ini diatur oleh wahyu, bukan dengan akal manusia sendiri. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, dia ini Allah perintahkan untuk naik kapal, banjir bandang pun terjadi. Si Kan'an anaknya itu wahyunya kan suruh naik ke kapal. Kata si Kan'an, sesungguhnya saya itu mau naik ke atas gunung, bukan mengikuti wahyu yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dia melakukan akalnya saja. Ternyata akalnya itu tidak membantu. Padahal benar kan logikanya, kalau kita naik gunung itu pasti selamat, karena dataran paling tinggi itu adalah gunung. Kalau menurut akalnya kan, naik kapal itu nggak mungkin lah, orang kapal diparkirin di atas gunung, mana mungkin air di atas gunung menurut pemikiran si Kan'an. Nah, akal itu kalah dengan wahyu. Makanya kita dituntut supaya taat kepada wahyu. Salah satunya hadis Rasulullah tadi. Kalau kata Nabi adanya khalifah, pemimpin itu ya udah laksanakan, yaitu khalifah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami kan? Kata Rasulullah itu, berbaiatlah kepada yang pertama,
dan pertama itu saja. Coba maksudnya apa? Berbaiatlah kepada yang pertama, Bu. Yang dimaksud dengan berbaiat kepada yang pertama itu adalah orang atau seorang khalifah itu yang memaklumatkan tentang sistem kekhilafan yang pertama. Apalagi sekarang lagi musim, lagi trending, lagi viral tentang kekhilafahan Islam. Itu tiba-tiba pasti nanti banyak yang akan menjadi khalifah. Nah, kata Rasulullah apa? Berbaiatlah kepada yang pertama. Dilihat kapan tahunnya dimaklumatkan. Terus dia mengikuti sesuai yang diajarkan itu sesuai dengan sunnah dan Rasul atau tidak kan?